Masih di masalah sholat berjamaah, fadilah daripada sholat berjamaah sebagaimana yang bersama-sama kita pelajari pada malam Jumat yang kemarin. Di sini juga ada salah satu keistimewaan daripada sholat berjamaah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam ala ahsana suratin wa ja'alahu situmi'atin janahin tulu kulli janah ma bainal masyriq wal maghrib nadhara ila nafsi faqal ilahi hal khalaqtu ahsanu surah minni. Ini diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya di saat Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus penciptaan, ahsanul hasan, sangat luar biasa, termasuk malaikat yang bagus di dalam penciptaannya, yang mana ada keistimewaan wa ja'alahu situmi'ati janah. Malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah mempunyai sayap 600 sayap. 600 sayap. Tulukul janah ma bainal masyriq wal maghrib. Panjangnya sayapnya sudah sayapnya begitu banyak, panjangnya sayap antara satu dengan yang lain ma bainal masyriq wal maghrib, antara dunia timur dengan dunia barat. Wah, itu sudah tidak terbayang itu panjangnya itu. Sudah jumlahnya banyak. Malaikat Jibril. Jadi yang malaikat yang istimewa yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pimpinannya malaikat ya. Ini pimpinan malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat begitu sangat luar biasanya. Sayapnya 600.000. Panjangnya sayapnya itu bainal masyriq wal maghrib. Nah, tidak bisa diukur sudah. Pokoknya mentok dunia timur, mentok dunia barat, tembus. Kemudian maben masmahir. Nazara ila nafsi faqal ilaiha khalaqta ahsana suratu minni. Maka di saat malaikat Jibril itu sudah jadi, kemudian melihat sendiri malaikat. Luar biasa ini saya ini. Nah, dulu. Kemudian tanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih bagus daripada saya? Ini pertanyaan daripada malaikat Jibril. Faqala Allah Ta'ala la, maka Allah menjawab enggak, tidak. Nah, tidak menciptakan malaikat yang sebagus seperti malaikat Jibril. Tidak menciptakan makhluk sebagus daripada malaikat Jibril. Faqama Jibril wa shalla rak'ataini saqradillah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Allah, tidak, saya tidak menciptakan makhluk sebagus engkau. Maka malaikat Jibril tanpa ada perintah langsung berdiri, kemudian sholat 2 rakaat sebagai wujud syukur karena diciptakan Allah dalam bentuk yang cantik, dalam bentuk yang bagus. Jadi catatannya, malaikat tadi sholat 2 rakaat, catatannya tanpa diperintah oleh Allah sebagai wujud syukur. Ini garis bawah seret. Maksudnya apa? Nanti di belakang. Wa shalla raka'ataini syakran lillahi ta'ala faqama fi kulli raka'atin 2 rakaat. Faqama fi qira'atin 20 alf sanah.
Satu rakaat lamanya 20.000 tahun. Nah, satu rakaat 20.000 tahun. Satu rakaat, 2 rakaat berarti 40.000 tahun. Beler gitu. Kalau kita 2 rakaat 2 menit itu sudah luar biasa 2 menit. Satu rakaat 1 menit, wah itu sudah kusuk itu ya. Kusuk sudah. Kita paling ya itulah makhluk istimewa tercepat. Nah, ibadah. Lah kan pikirnya kalau kita nanti kalau lama-lama pikiran yang gerambiang, ya kan? Maka cepat-cepat mumpung masih ingat. Itu pun kalau ingat, kalau kagak selesai. Wassalam. Jadi sholat 2 rakaat, 1 rakaat isrina alfasanah, 20.000 tahun. Falamma faragha fi sholatin qala Allah Ta'ala ya Jibril abatani haqqan ibadi wala ta'budni ahadan misla ibadika. Terus setelah 2 rakaat selesai maka Allah berfirman, Jibril, engkau memang hambaku yang luar biasa, engkau beribadah kepadaku betul-betul dengan hak, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada hambaku yang ibadah seperti engkau. Nah, 2 rakaat lamanya 40.000 tahun. Maka diuji oleh Allah, dipuji oleh Ta'ala. Wala ya'budna ahadun mithla ibadi. Lakin. Tetapi, jadi sampaikan ibadah malaikat Jibril, sholat 2 rakaat 40 tahun sudah dipuji oleh Allah, tapi ternyata ada yang lebih bagus daripada itu. Nah, di sini nih, garis besarnya di sini ada lagi yaji'u bi akhir zaman an-nabi karimun habibu ilayya yaqulu Muhammad wa lahu ummatun dha'ifatun. Tapi lagi nanti di akhir zaman itu ada seorang nabi yang mana nabi itu adalah sebagai kekasihku. Nabi kekasihku, dan nabi yang mempunyai kemuliaan, yakullahu, nang namanya adalah Muhammad. Jadi ibadahnya malaikat Jibril, malaikat Jibril sudah berbunga-bunga tadi dipuji, sudah berbunga-bunga, senangnya luar biasa, diciptakan dengan bentuk yang sempurna, ibadah yang luar biasa, dipuji oleh Allah Subhanahu. Tapi ternyata masih ada yang menandingi. Sebagaimana firman Allah bahwasanya nanti di akhir zaman ada seorang nabi, dia adalah Habib kekasih saya dan mempunyai kemuliaan, dan dia namanya adalah Muhammad. Walau ummatun dhaifah, yang mana umat Muhammad ini mempunyai umat yang lemah. Umat yang lemah. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, begitu dikasih sholat 50 rakaat, ya untung masih ketemu sama Nabi Musa. Kalau tidak ketemu, ya kan, 5 rakaat aja kita dibeleng-beleng. Bolong-bolong. Nah, coba bayangkan bagaimana kita tidak bersyukur, ya. Andai kata 1 hari 50 rakaat, nggak tahu sudah. Kayak pokoknya ya kan? Iya, 5 rakaat terlambat ya kan? Ya terus terang aja, banyak lubang-lubang ya kan? Nah, boro-boro jamaah. Ini 5 rakaat, ini 50 rakaat, makanya mendapat diskon. Maka kita ibadahnya di sini. Jadi kita itu dari dulu sudah diprediksi oleh Allah. Kalau umat Muhammad itu lemah-lemah kayak kita ini, lemah-lemah memang. Itu sudah dari dulu, masih duluan catatannya. Sudah jalan duluan kita memang hamba yang lemah, paling lemah. Jadi Rasulullah itu yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, Rasulullah adalah, Muhammad adalah nabi yang
yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, yang mana Muhammad ini mempunyai umat yang dhaif dan juga mudanniyah, sering melakukan dosa, ya kan? Sudah dhaif, berkele lagi senengannya maksiat. Apalagi yang dulu belum hijrah, nggak tahu sudah itu. Senengannya maksiat, senengannya siut-siut. Nah, senengannya siut-siut. Loh ini juga apa-apa, ya disyukuri mawon. Sebab apa? Ternyata sudah diprediksi oleh Allah, ciptaan Allah. Ya ini sudah kita ini ciptaan Allah Taala. Ciptaan Allah begini ini sudah. Memang sudah dibikin begini. Sudah dhaif, sudah pendosa, yusalluna raka'ataini ma'as sahwi. Nah, sholat 2 rakaat tidak pernah bagus. Allah memfirmankan umat Muhammad yang dhaif, yang pendosa, bermaksiat, sholat 2 rakaat saja tuh selalu lupa-lupa. 2 rakaat kan? 2 rakaat dilakukan selalu dalam keadaan lupa-lupa, ya kan? Subuh kan selalu beleng-beleng kan? Subuh. Nah, ya bilang sholat duha ternyata ada kunutnya. Nah, itu banyak sudah. Nah, itu yang sudah memang sudah duluan tulisannya. Tapi ya jangan bangga begitu, nah. Oh berarti ya sudah, enggak apa-apa, aku tak bakong aja. Kan sudah tulisannya. Nek kacau lah begini. Jadi dinyatakan oleh Allah umat Muhammad itu sholat 2 rakaat bersama ala sahwin, bersama dengan banyak lupa, wa nuksonin, dan juga banyak kekurangan. Itu sahwin nuksonin fi saat yasiran wa afkaru kathiran wa dhunubu kabiran. Jadi kalau sholat itu ini diakui maupun tidak, sholat 2 rakaat aja ini sudah diprediksi oleh Allah kalau kita tuh sering lupa. Yang kedua sering bermaksiat, yang ketiga pikirannya itu merajalela, melayang-layang kemana-mana. Loh iya enggak ini? Nah, ini sudah diprediksi oleh Allah. Kalau model rejingannya awake dhewe ya kok. Sholatnya lo begini nih sudah. Ternyata emang sudah. Yang masih tulis ya. Emang begitulah kenyataannya. Jadi sudah sering lupa, maksiat sholatnya, wa fi sa'atin yasiron, wa afkaru kathiron. Jadi pikirannya itu kemana-mana pokoknya sudah. Yasiron, wa afkaru kathiron, wa dhunubi kabiron. Juga banyak juga yang melaksanakan dosa besar. Fawa'izzati wa jalali inna sholatahum ahabbu ilayya min sholatika li'anna sholatahum bi amrin wa anta sholaitu bi ghairi amrin. Ini luar biasanya. Tapi ketahuilah Jibril, itu loh umat Muhammad yang berkele-berkele loh, sholatnya hamburadul ewes 12 angini, sama-sama 2 rakaat. Yang engkau lakukan Jibril tadi 2 rakaat selama 40.000, bukan 40 tahun, 40.000 tahun. Kemudian kita umat Muhammad sholat 2 rakaat yang cuma 2 menit belum ada, nggak ada ya kan? Itu sholatnya itu kata Allah lebih dicintai sholat umat Muhammad 2 rakaat dibandingkan sholatnya Jibril 2 rakaat tadi. Luar biasa. Loh bagaimana tidak luar biasa loh? Ini baru 2 rakaat contohnya ya kan? Belum yang 4 rakaat ya. Luar biasa. Loh kayak apa kita tidak bangga menjadi umat Rasul kayak apa? Nggak lah. Makanya ini kan ekspresi kesenangan ya. Jadi 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Rasulullah ini ahab wilayah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 2 rakaat yang dilakukan oleh malaikat Jibril selama 40.000 tahun. Nah, alhamdulillah. Karena apa? Makanya garis besar. Karena
Kalau Jibril sujud tadi tidak ada perintah dari Allah, tahu-tahu nyelonong, ya kan? Tapi kalau umat Rasulullah menjalankan ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini loh titik permasalahannya. Nah, tidak masalah begini, ini masalahnya. Maka seseorang yang berjamaah, ini bahasa sholat berjamaah ya, aku tidak bahas sholat dewi-dewi. Ini babnya sholat berjamaah, karena Rasulullah itu tidak pernah sholat sendirian, selalu berjamaah. Nah, maka judulnya masih sholat berjamaah. Sholat dewi-dewi 14 yang ini, nggak usah diomong nih, ya kan. Wes, nggak usah melok-melok yang sholat dewi-dewi. Ini khusus sholat berjamaah. Maka keistimewaan sangat karena diperintahkan. Maka mengapa saya sampaikan sholat berjamaah itu 99,9 diterima? Kemauan untuk pergi ke masjid berjamaah itu nilainya sudah luar biasa. Maka saya katakan kemarin, andai kata imamnya berkele tetap dihitung. Andai kata makmumnya berkele tetap dihitung. Imam makmum berkele kabeh ya tetap dihitung dari segi softnya. Softnya ya berkele masih dihitung dari segi mana? Kemauan menjalankan perintah Allah untuk memakmurkan masjid dan melaksanakan sunnah Rasulullah berjamaah, di situ yang dihitung. Nah, aku tidak takdir loh ya. Nah, itu keistimewaan Bapak Jalali Rasulati ahabbu ilayya min sholatika li anna sholatahu bi amrin wa anta sholata bi ghairi amrin. Karena sholatnya umat Muhammad diperintahkan oleh Allah, sementara sholatnya malaikat Jibril tadi tidak berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu istilahnya Jibril itu belum nah kira ya. Qala Jibril ya Rabbi ma'aqaituhu fi maqabilati ibadihi. Terus ya Allah, apa yang engkau berikan kepada umat Muhammad, apa yang engkau berikan dengan keistimewaan itu? Nah, apa yang engkau berikan? Faqala ta'ala aqaituhum jannatil ma'wa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad jannatul ma'wa, surga yang terluar biasa. Maka apa yang diberikan oleh Allah atas umat Muhammad yang ibadahnya menjalankan perintah Allah, maka diberikan jannatul ma'wa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini atas upaya pertanyaan daripada malaikat Jibril. Fasta'dzana minallahi ta'ala ayyuraha. Kemudian malaikat Jibril minta izin. Ya Allah, kalau begitu mohon izin, saya ingin melihat jannatul ma'wa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Ini masalahnya hadisnya panjang sih. Mau diputus di tengah juga tidak pas, diteruskan di Pak Win, kan? Ayo, Allah. Nah, setelah itu malaikat Jibril penasaran. Ya Allah, apa sih judul? Saya ingin melihat, penasaran saya dengan jannatul ma'wa yang engkau berikan kepada umat Muhammad. Maka minta izin. Maka disikan Allah Ta'ala. Fa ini Jibril wa fataha jami'a babahu thumma tara fakul ma fatu janaib wa ta'afa yasiran talata al-fasah. Kemudian malaikat Jibril mengibahkan sayapnya. Setiap kibasan sayap, sekali kibasan itu seperti perjalanan 3.000 tahun. Sak kepek itu nah ya. Sak kepek ketutup ya, 3.000 tahun. Sak kepek nutupnya. Kemudian buka lagi kepek. Wa kullu ma summa qata'ama dzalik qata'ala hadhihi salatun hati. Kemudian setiap bukanya 300.000 tahun. Sak kepek ini ingin melihat jannatul ma'wa. Fa ajaza wa nazala fi itu syajarah. Kemudian karena terlalu banyak kepek-kepek,
saking banyaknya ya kan. Akhirnya capek, malaikat Jibril itu capek. Wajaza nazalah mulai syajari, kemudian ada pohon, tidak tahu kebayang berapa tinggi pohonnya berapa. Saking capeknya, akhirnya layang-layang di bawah pohon. Nah, pohon mungkin sambil ngopi ngerokok gitu kali ya. Saking capeknya, kemudian layang-layang berhenti sejenak di bawah pohon. Wa sajadallahu ta'ala faqala fi judi, kemudian malaikat Jibril sujud kepada Allah. Di dalam sujudnya ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala fi judihi ilahi hal balaghtu nisfaha au talatuha au thulutha. Ya Allah, saya itu sudah sampai di mana? Apakah sudah sampai separuhnya dari Jannatul Ma'wa, ataukah sudah sampai sepertiganya Jannatul Ma'wa, atau sudah sampai seperempatnya Jannatul Ma'wa? Itu surga Jannatul Ma'wa yang diberikan kepada kita semuanya. Itu sampai kelempar malaikat Jibril, ora ketemu-temu. Istirahat, ya Allah, aku sudah separuh perjalanan atau belum, atau sepertiga perjalanan atau belum, atau seperempat perjalanan atau belum. Nah, bayangkan. Saking faqala ta'ala ya Jibril lau tarata talatumi alfi amin. Hei Jibril, andai kata engkau mengibaskan sayapmu selama 300.000 tahun, walau a'taidaka quwatan mithla quwwatika, walaupun toh aku memberikan kekuatan seperti kekuatanmu saat ini, kekuatanmu saat ini, wa atabtuhu mithla ahbaituka fatarat mithla ma tarata la tasila asyara min aksarin ma ataituhu li ummati Muhammad fi muqabilati rak'ataini min sholatihim. Begitu sudah capek ngomong, ya Allah, sampai separuh perjalanan belum, pertiga belum, perempat belum, maka dijawab, Jibril, andai kata saya menambah lagi sayapmu seperti sayapmu yang sekarang ini, menambah kekuatanmu seperti kekuatan saat ini, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan 1/10 daripada Jannatul Ma'wa, 1/10 dari 1/10-nya. Soal bayangan, 1/10 dari 1/10-nya Jannatul Ma'wa umat Muhammad yang melaksanakan sholat 2 rakaat. Nina, bayangkan. Bayangkan nak, bagaimana kita tidak senang jadi umat Muhammad, ya, asal sholatnya berjamaah. Sholat dewi tidak dibahas. Ini nak keistimewaan daripada umat Muhammad yang menjalankan sholat 2 rakaat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan malaikat Jibril tidak ada apa-apanya disamakan dengan pelaksanaan umat Rasulullah 2 rakaat lalinan, pikiran belayang kemana-mana, ya kan, seneng delok fufu mulus, maksiat dan dosa, tapi itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya cinta itu kemauan untuk berjamaah. Maka inilah inna sholat tanha anil faksa. Mengapa kalau orang itu sholatnya bagus, yang biasa delok fufu mulus, akhirnya tidak melihat lagi, yang biasa bermaksiat tidak maksiat lagi, yang biasa berdosa tidak berdosa lagi, karena menjalankan sholat. Inna sholat tanha anil faksa wal munkar. Dah, satu hadis saja meleler, apalagi 2 hadis, ya kan? Semoga panjang masalahnya. Saya sudah salah kalau begini. Mohon maaf ya. Ampun maaf. Ya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semuanya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan, kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna sallallahu alaihi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan